fil ahyai wal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur pada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk kita dapat belajar bersama, berdiskusi dengan teman-teman sejawat semua tentang budaya positif yang sudah saya pelajari selama ini. Jadi kita sini bukan untuk menggurui ibu-ibu semua, tapi untuk sharing, berdiskusi apa yang sudah saya pelajari. Saya informasikan kepada ibu-ibu semua. Mungkin ada informasi baru yang kita belum ibu ketahui ya. Oke, ibu-ibu terima kasih sudah ada di sini meluangkan waktu sejenak untuk belajar bersama. Pertama saya kepada kepala sekolah dan ibu wakil sekolah, semua ibu wakil kepala sekolah SD Negeri 1. Kemudian kepada teman-teman semua, saya berterima kasih. Mungkin langsung saya kita mulai ya. Materi kita ini yaitu tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu kan merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sebagai murid, mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep anti budaya positif di budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu sudah sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, yaitu pembelajaran dalam beberapa macam metode di dalam sesuatu kita banyak memberikan seperti beberapa syarat dan mulai itu banyak ada yang kita tanya jadi kita bisa memberikan mereka misalnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi itu baru. Kemudian konsep kuncinya yaitu perubahan paradigma belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar mengacu pada pergeseran dasar dalam menjadi pendekatan dan pemahaman tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan, terutama dalam konteks pengajaran, pembelajaran, dan interaksi antar guru dan siswa. Pergeseran ini biasanya berhubungan dengan perubahan dari pendekatan tradisional yang berpusat kepada guru ke pendekatan yang lebih modern berpusat kepada siswa. Dulu kita pembelajarannya berpusat kepada guru, tapi sekarang kita berpusat kepada siswa. Maksudnya itu sekarang kita dikatakan untuk menghamba kepada murid. Menghamba itu bukan berarti kita memohon, bukan berarti kita menghamba seperti itu. Kita mengikuti apa kebutuhan murid. Sekarang kita zaman perkembangan, jadi kita mengikuti perkembangan yang ada seperti dulu lagi. Jadi kalau kita mengikuti pembelajaran seperti dulu nggak akan berhasil, karena sekarang kan beda generasinya. Kalau dulu gurunya pukul dan aku, sekarang aku semuanya, jadi nggak akan berhasil kalau kita menggunakan pembelajaran metode lama. Oke, kemudian
Dari pengajaran berpusat pada guru, sekarang menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dari pembelajaran pasif ke pembelajaran yang aktif. Kalau pembelajaran berpusat pada guru kan itu pasif ya Bu ya. Gurunya yang aktif, anak sendiri, anak sendiri. Kalau sekarang tuh siswanya yang harus aktif. Kemudian dari guru sebagai pengajar, guru sebagai fasilitator. Guru tuh kita hanya sebagai fasilitator saja, mengarahkan. Kemudian pembelajaran berdifferensiasi. Oke, yang kedua disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu kebiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seseorang warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang berdasar dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif juga yaitu kegiatan berfokus pada pengembangan
Cinta dan kasih sayang gitu. Iya, bagus. Nah, selanjutnya aku bosan belajar berwarna terus di dalam kelas. Kebutuhan apa kira-kira yang dia belum terpenuhi? Dia bosan. Kesenangan, kepuasan, kebebasan. Kebebasan coba kita lihat. Posisi kontrol susi, coba lihat posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apakah guru atau merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Contohnya seperti ini di ruang guru. Patuhi aturan saya atau awas ya. Itu adalah posisi kontrol kita. Berarti sebagai guru, penghukum. Kemudian kedua merasa bersalah. Berapa kali ibu sudah nasihati kamu? Itu justru membuat kesan-kesan ibu kamu
Nah, kita bertanya sama siswa, apa yang sudah kamu yakini? Itu contoh dalam kata-katanya. Kemudian ini lagi, kalau kamu berdiri dengan kaki sebelah di depan kelas, itu berarti posisinya berbuat pembuat merasa bersalah. Sudah sekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu teruskan bertindak seperti ini. Kesian kan ibu guru. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kita nanti ibu-ibu renungkan, kita posisi kontrolnya di mana? Sering jadi penghubung atau ke teman atau ke pemantau. Kalau ke teman ini, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, kemudian kalau manajer, apakah kamu tahu usahamu dengan sekolah apa yang kamu datang atau melanggar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Itu manajer. Berarti posisi kontrol ini yang paling baik itu di posisi kontrol sebagai manajer kita. Kalau di posisi kontrol penghubung itu paling nomor satu yang paling tidak baik. Kalau semua masalah ini sekarang kita bisa menemukan kita sering nggak menjadi guru yang penghubung. Kalau di manajer ini kita bertanya kepada siswa kita sedang bertanya kepada murid kita, apa yang bisa kamu lakukan bisa masa kamu berbuat kesalahan. Kita tanyakan, nah, apa yang kamu sudah kamu buat dan bagaimana solusinya. Tidak solusi gitu kan. Nah, kemudian keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan yang diyakini bersama antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid secara selanjutnya akan ditaati bersama dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Contoh keyakinan kelas yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, misalnya ini keyakinan kelas itu dia kalimatnya tidak menggunakan kalimat negatif, tapi kalimat positif. Misalnya kebaikan pada tempatnya itu kan kalimatnya kalimat dilarang dan orang lain hadir di sekolah ini. Misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, tapi ini kan kalimat negatif. Bagaimana coba ibu dipositifkan? Kalau kembalikan pada tempatnya, kira-kira positifnya kemana itu? Enggak, kalimat positif. Misalnya dilarang ke orang lain, itu berarti apa? Jangan kalimat pintar. Ini sedangkan kalau keyakinan kelas misalnya apa? Misalnya kembalikan pada tapi kita gabungkan menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang menggunakan narkoba, berarti kita harus menjaga apa? Dengan tidak menggunakan narkoba, menjaga kesehatan kita kan? Berarti itu ada coba kita lihat dilarang berpergian atau giliran. Giliran itu apa? Disiplin kan? Habis itu misalnya kayak hadir ke sekolah 15 menit, berarti disiplin. Kayak gitu keyakinan kelas tidak boleh kita buat dilarang ini, tapi kalimat positifnya apa? Oh iya. Misalnya kembalikan pada temannya, berarti bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, tapi berkomitmen juga. Dilarang melakukan kekerasan, berarti apa ini? Aman, saling menghormati. Berarti nanti bisa misalnya
dilarang menggunakan narkoba. Berarti kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau berempati. Nah, kalau dilarang merokok Pak, Kesehatan gitu ya gunakan masker. Belajar di kelas dan koridor. itu keamanan. Iya, keamanan. Betul. Nah, dilarang merokok, kesehatan dan menghormati orang lain karena asapnya bisa mengganggu orang lain. Kalau menggunakan masker, kesehatan juga, keamanan juga kan untuk diri kita sendiri. Kemudian perjalanan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Kemudian tahapan segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu menciptakan kondisi yang membuat murid dan anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan bukan mengatakan kamu harus melakukan ini, kalau tidak maka ini. Kita tanya sama sudah menjaga emosi. Lagi-lagi berbuat salah ya kan? Saya bilang dia selalu berbuat salah. Kenapa kamu selalu berbuat salah? Itu maksudnya gini, kamu juga pernah buat salah gitu. Bisa ternyata kita selalu kan emosi dia gitu. Oh iya, memang bersalah. Berarti semua orang nggak pernah berbuat salah gitu. Jadi gimana cara kita untuk kita balikan solusinya gimana gitu? Jadi kita mencari solusinya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Dari ini kan, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan untuk melakukan hal tersebut sehingga anak merasa terpahami. Nanti kita tanya alasannya, kenapa kamu berbuat salah, gitu. Nah, ya. Habis itu menanyakan keyakinan. Ketika dia berbuat salah, kan kalau kita udah buat keyakinan kelas tadi, misalnya dia keluar masuk, kita tanyakan, nah maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kita tanyakan, nah kan kita udah buat keyakinan kelas, keluar masuk keyakinan apa yang sudah kamu langgar tadi? Berarti disiplin kan? Nah, kalau disiplin berarti sudah tahu keyakinannya harus apa, solusinya gimana. Berarti kalau mau masuk atau terlambat sekolah datang harus lebih cepat. Tadi misalnya dia terlambat berangkat, kita tanyakan dulu, mungkin tidak tidur malam bergadang tuh. Berarti solusinya kamu sudah cepat gitu. Kadang-kadang anak ini contoh kata-kata dari menstabilkan emosi, identitas, menstabilkan identitas memangnya berbuat salah itu manusiawi gitu. Kita misalnya anak, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu,
disuruh lagi ke ruangan itu memang pelajaran olahraga, tidak pernah berarti. Berarti kalau telah datang harus bisa misalnya. Ya, Kalau gurunya yang telah datang apa? Otomatis secara jelas.
Kajian baca yang anak. Nah, makanya kita harus memenuhi kebutuhan anak tadi. Apa saja kebutuhan anak tadi dimakan? Kesenangan, baik ibu, kebebasan, kemudian ya. Coba kita berpikir. Kita guru apa? Guru yang punya kontrol seperti apa tadi? Jangan ya. Kita guru pembuku apa pembuat bersama? Apa jadi bersama? Pemantau, manajer. Tapi ini kalau menjadi pembuku ini, kalau sebagai teman ini pun kadang-kadang dengan kita udah selesai pada berteman dia kurang menghargai juga. Karena rasanya Dan jadi yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Ya, oke, terima kasih, cukup sekian. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, Judir, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Nah, hari ini kita mau belajar membuat keyakinan kelas. Apa membuat apa? Keyakinan ke? Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nilai yang terdapat di dalam kelas kita. Nilai-nilai apa saja? Siapa yang misalnya, contohnya apa? Contohnya misalnya, iya, tidak boleh berkelahi. Apalagi? Iya, tapi kayak misalnya tidak boleh berkelahi. Apa? Tidak boleh apa lagi? Membuang sampah sembarangan. Tapi keyakinan kelas itu nggak boleh ada kata-kata negatif. Harus menggunakan kalimat positif. Bagaimana kalimat positif? Misalnya tidak boleh membuang sampah, kita buat kalimat positifnya menjadi jagalah kebersihan. Nah, ibu ada post-it ini. Ibu bagi kalian satu-satu. Anak-anak isi di sini apa keyakinan kelas yang kalian pilih? Masing-masing, nggak usah sama-sama. Biar banyak keyakinan kelas kita. Nanti ibu pilih yang mana yang kita pilih. Ya? Satu aja boleh, tidak buang sampah. Boleh? Hah? Nggak apa-apa. Kalau sama apa nanti kita ambil yang itu, yang beda-beda. Yang sama satu aja kita ambil. Ya? Bisa kan? Di dalam hati pikirin terus apa keyakinan yang perlu kita apa disiplin, masuk tepat waktu. Boleh nggak kita keluar masuk kelas? Berarti kalau tidak boleh keluar masuk kelas apa harus minta izin. Coba anak-anak boleh ibu bagikan ini nanti kita. Hah? Kalau ada di dalam pikirannya dua boleh tulis terus di sini. Ya lah, nanti tempelin di situ ya. Kita tempel nanti. Oke? Setelah anak-anak tulis keyakinan kelas, boleh tulis nama ya. Nah, yang sudah siap boleh ditempel kemari ya. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lain tulis aja terus. Ini kawannya ditempel. Nah, terus tempel terus. Hah? Kamu usah fotoin. Tunggu, pura-pura tempel. Foto di sini. Sampainya dulu. Tapi jangan lagi orang. Foto.
Nah, coba kasih semangat. Coba kasih semangat sekali. Tetap semangat. Sekarang kalian dengar. Hai. Udah, nggak apa-apa. Kita bacakan satu-satu, nanti sama siapa yang sama nanti kita gabungkan ya. Coba lihat. Tidak dari Suratul Husna tidak boleh berkelahi. Bisa kan? Terus si wali bersih sekolah. Berarti sekolahnya bersih. Terus ini Alfi tidak boleh berkelahi juga. Berarti ini sama-sama ini ya. Nanti kita gabungin. Zubir tidak boleh berkelahi. Kemudian si ini Uswatun Najiyah belajar dengan tekun sama harus jujur. Habis itu ini lagi sama ada dua ya. Mengapa kebersihan? Nah, kalau menjaga kebersihan kelas tidak boleh bertengkar dan tidak boleh berbohong. Kemudian Putri Bilqis belajar dengan semangat, rajin dan tekun. Kemudian si Jatul Husna harus sopan santun sama juga dengan guru, bagus. Habibi menjaga kebersihan kelas. Alfi tidak boleh bohong. Ramadhani belajar dengan tekun. Putri Bilqis tidak boleh, ada dua ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian si Wirda bersikaplah dengan santun dan penuh etika, bagus. Kemudian Miftahul Jannah pergi sekolah untuk Jud Miftahul Jannah nih. Dia tulis Jud Miftahul Jannah. Pergilah untuk belajar. Jadi apa berarti itu tadi itu yang tidak boleh berkelahi itu. Enggak. Abrar masuk kelas tepat waktu, bagus. Miftahul Khairah tidak boleh berantem, harus menjaga kebersihan, belajar dengan tekun. Kemudian Salsabila menjaga kebersihan kelas. Habis itu belajar dengan tekun, menjaga kebersihan kelas. Ini siapa nih? Salsabila Bangkis juga tidak boleh berkelahi. Kemudian pergi sekolah untuk belajar. Si Miftahul Jannah juga nih. Nur Salamah, saya rajin sekolah, saya mau belajar, saya menjadi guru. Teman-teman saya semua pintar. Budayakan santun. Ini siapa yang budayakan santun? Kamu juga dibudayakan santun. Nah, Salman bersih. Si Nurita belajar dengan tekun. Nah, sekarang ibu mau enggak? Nanti kita nyanyi. Nah, kita gabungin. Tadi apa aja yang kita pilih?
bersikap dengan apa lagi? Sopan santun. Gimana contohnya? Kak, ini udah sama versi sekolah. Belajar dengan tekun harus jujur. Berarti harus jujur. Kita masukkan lagi. Harus jujur. Habis itu apa lagi? Menjaga persepsi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safananda Almira, saya dari kelas 5A. Saya senang sekali karena diajak membuat keyakinan kelas di sekolah. Jadi kami lebih semangat belajar, dapat saling menghormati, tentu saja kelas lebih nyaman dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Hamid, guru di SD Negeri 7 Muara 1. Setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Wilda tadi, saya sangat menghargai cara Ibu menjelaskan segitiga institusi sebagai alat untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka dan bertanggung jawab. Ini sangat sesuai dengan keyakinan kelas yang kita anut, di mana setiap siswa didorong untuk bertumbuh secara positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, wali kelas 6 SD Negeri 7 Muara 1. Di mana saya di sini memberikan umpan balik kepada Bu Wilda yang telah mempresentasikan tadi bagaimana Bu Wilda menginspirasi, terutama saat Ibu membahas keyakinan kelas dalam penerapan segitiga restitusi, menjelaskan Ibu bagaimana konsep itu dapat membentuk budaya positif di kelas, benar-benar membuka wawasan. Ibu juga berhasil menunjukkan relevansi budaya positif dalam mendukung lingkungan belajar yang lebih konduktif. Terima kasih.